Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu di ruangan labor komputer dalam acara kegiatan Kombel kita, Kombel Investigasi Cerdas SMP Negeri 3 Siak. Dalam kegiatan berbagi praktik baik, pembuatan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 3 Siak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru jawab yang sudah bersedia hadir di sini untuk meramaikan kegiatan kita. Baiklah, di sini saya tidak akan berpanjang lebar. Jadi nanti untuk kegiatan ini masing-masing perwakilan dari kelompok proyek kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 akan memaparkan modul proyek yang sudah dibuat yang akan dieksekusikan nanti di hari Rabu proyek ketiga di SMP Negeri 3 Siak ini. Untuk yang kelompok pertama itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Pinisi, narasumber proyek dari kelas 8 dengan tema Bangunlah Jiwa Ragu dengan judul Don't Bully, Be a Friend. Oke. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Rahmat, materi dari Ibu dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan dengan judul Tanaman Toga atau. Dan yang terakhir nanti ada pemateri dari Ibu Heni dari perwakilan proyek kelas 9 dengan tema kearifan lokal dengan judul Kerajinan Tekad Melayu. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk yang pertama kepada Ibu Sri Ningsih dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketiga, ini yang insya Allah akan segera kita lakukan pada hari Rabu mendatang. Nah, kali ini tema proyek kami itu bisa kita lihat bersama. Bangunlah hubungan dan raga dengan topik Don't Bully, Be a Friend. Artinya jangan menggertak, kita adalah teman. Baik, penulisnya di sini sudah terlihat. Kami tim kelas 8, namanya di sana sudah bisa kita lihat bersama. Kemudian sudah memulai. Nah, latar belakang kami mengambil topik kami pada kali ini mengenai bullying. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa proyek bully sudah pernah diambil di sekolah ini, tapi dengan tema yang berbeda, yaitu lebih kepada teknologi, rekayasa dan teknologi. Tapi pada kali ini kita lebih menitikberatkan kepada kesehatan jiwa dan raganya, yang mana jika peserta didik kita terhindar dari bully, itu berhubungan dengan kesehatan mental peserta didik. Baik, kenapa bully ini kami angkat? Yang pertama, karena kita ketahui bersama bahwa masalah bully di setiap sekolah itu tidak bisa dipungkiri, pasti ada. Saya pernah mengikuti kegiatan berkali perundungan ke Indonesia, diakui bahwa setiap sekolah itu masalah bully memang ada. Yang dialami setiap sekolah, kami sangat tertarik sekali untuk mengambil proyek yang berjudul tentang bully ini. Nah, selanjutnya mengenai dimensi elemen dan subelemen. Di sini sudah kita lihat benar dimensi yang berhasil tahu.
salah satu intinya berteman dan berkarya dengan kita. Kemudian bernalar kritis, gotong royong, kreatif. Nah, nanti mungkin di aktivitasnya akan terlihat kenapa dimensi ini kami ambil. Kemudian tujuan proyek. Melalui rangkaian kegiatan proyek, peserta didik mampu. Yang pertama, mampu untuk bernalar kritis, ya, dalam mengeksplorasi jenis-jenis dan contoh bullying atau perlindungan. Kemudian mampu menunjukkan akhlak kepada sesama manusia untuk tidak melakukan tindakan bullying dan untuk mencegah perundungan yang ada di SMP Pendidikan ya. Nah, yang ketiga itu ada gotong royong. Nah, merumuskan rancangan skenario bermain peran. Jadi nanti di dalam proyek kami ini produknya mengangkat sebuah karya untuk bermain peran di dalamnya. Kemudian kreatif menghasilkan karya berupa bermain peran tindakan bullying. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan. Nah, ini sangat perlu sekali. Langkah-langkah kegiatan yang pertama, dengan 7 kali pertemuan. Insya Allah 7 kali pertemuan. Kalau yang kurang atau lebih kita bisa menyesuaikan ya, kita sesuaikan dengan di lapangan. Yang pertama, langkah kegiatan pertama di pertemuan pertama, komunikasi dan kulit. Jadi nanti pertemuan kita di hari Rabu pertama, insya Allah kita akan sosialisasi kepada peserta didik. Kita sampaikan baik itu tema topik kita pada proyek kali ini. Kemudian kita ada pemberian materi. Ya, kita langsung beri materi tentang bullying karena sehingga anak bisa mengetahui tentang bullying ini. Kemudian di yang hari pertemuan yang kedua, kita akan mengidentifikasi masalah bullying yang terjadi di lingkungan kita. Nah, karena kita di SMP Negeri ya, nanti di pertemuan kedua kita akan mengajak anak-anak untuk mengidentifikasi masalah bullying yang terjadi di SMP Negeri ini. Karena pada tahu bullying yang selama ini yang tidak ketahui dengan cara seperti ini, kan ya, jika kita tahu yang tidak kita tahu selama ini, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa tahu. Yang selanjutnya, merancang skenario bermain peran. Nah, karena nanti kita akan bermain peran di dalamnya, akan membuat sebuah skenario. Ini akan dibuat di dalam kelompok masing-masing. Di kelas 8 itu akan kita bentuk menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan dibimbing oleh fasilitator yang ada di dalamnya. Kemudian dibimbing oleh kelompok skenario, bagaimana nanti skenario bermain peran di sana. Selanjutnya, kita latihan bermain peran di dalam kelompok. Berikutnya kita akan latihan bermain peran. Ya, kita buat untuk latihan ini mungkin agak lebih lama, kita kasih 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan untuk latihan bermain peran. Nah, yang terakhir kita ada gelar karyanya. Gelar karyanya ini nanti maksudnya seperti ini. Kalau yang latihan kita di dalam kelompok-kelompoknya masing-masing. Tapi nanti di gelar karyanya ini kita semua fasilitator akan memfasilitasi ruangan dan tempat yang sama. Kita akan lihat tampilan dari masing-masing kelompok. Nah, jadi kira-kira itu rangkaian kegiatan yang akan dilakukan pada project kami pada kali ini. Nah, itu rangkaian kegiatan. Kemudian untuk aktivitasnya di sana sudah nampak juga rangkaian aktivitas yang akan kami lakukan di hari pertama. Fasilitator akan buka kelas dengan doa dengan SDC di dalamnya. Dilanjutkan nanti materi kegiatannya nampak jelas di sini. Nanti mungkin bisa kami share juga modul kami di YouTube kita agar kita bisa lihat. Kemudian di aktivitas 2 juga itu tadi sudah saya jelaskan, nampak jelas kegiatannya. Nah, ini juga ada rubrik penilaiannya. Kemudian penugasannya juga sudah kami buat. Nah, ini juga setelah kegiatan kami buat rubrik penilaiannya.
Oke, untuk materinya, sebetulnya materi sosialisasi kamu untuk hari Rabu besok itu sudah ada, tapi mohon maaf sebetulnya tingkat kebawah tinggal jadi materinya di dalam. Nah, nanti untuk penilaian di belakangnya, rubrik penilaiannya, ini sudah terlihat itu ada belum berkembang. Anak-anak yang nanti sudah bisa, sudah mau ikut bermain peran, itu berarti mereka sudah dikatakan mulai berkembang. Tapi kalau mereka belum mau, itu artinya belum berkembang. Kemudian kalau mereka sudah bisa tampil dan berani tampil dengan berekspresi, mereka sudah berkembang sesuai harapan. Tetapi jika mereka mampu untuk berekspresi dengan totalitas, itu artinya mereka sudah sangat berkembang. Gitu. Jadi itulah rangkaian kegiatan dari proyek kami di kelas 8 ya dengan tema bangunan jiwa dan raga. Topiknya don't bully, be a friend. Jangan menggantah, kita adalah teman. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh menambahkan, boleh. Kami sangat menerima segala kritikan yang melakukan membangun kami sehingga proyek kami bisa berjalan dengan baik. Silakan bertanya. Atau mungkin tim saya yang bisa menambahkan, boleh? Sangat berkembang pada kegiatan nanti itu berapa yang terakhir ya, oke. Iya. Yang di luar karya ya? Yang teknologi, oke. Nah, ini boleh sangat terbuka dengan mana tahu ada yang perlu kami perbaiki. Iya. Nah. Ya, pemerintah nanti akan coba kita lanjutkan ya di penilaian kita pada proyek di kelas 8 ini. Ini pengembangan juga nanti setelah anak-anak bermain peran, kami rencananya juga mengajak mereka untuk membuat sebuah apa sebuah ajakan gitu di akhir bermain peran nanti untuk uh, menghimbau bahwa perbuatan bunuh ini sebetulnya kan tidak bagus. Nanti akan diajak untuk melakukan orasi lah tentang bullying. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Atau Bu Muslina mungkin sebagai fasilitator kami yang menambahkan, silakan. Oke Bapak Ibu, masih ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan proyek berikutnya. Bukan ada yang mau ditanyakan? Pas, kayaknya sudah jelas. Oke, kalau sudah tergambar. Baik, terima kasih Bapak Ibu kalau sudah jelas. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi penampilan dari kelompok 2 yang sudah mengamankan dan sudah berbagi praktik baik modul proyek Program Pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raga dan judulnya tadi Don't Bully, Be a Friend. Semoga nanti pelaksanaannya tidak ada halangan dan nanti gelar karyanya lancar. Nah, baik kita lanjutkan. Materi selanjutnya itu dari kelompok kelas 7 yang akan dibawakan oleh Pak Rahmat dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan judulnya tanaman apotek hidup atau tanaman megah. Pada Pak Rahmat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyampaikan beberapa materi proyek penguatan topik pada Pancasila. Sini judulnya yang lebih tepatnya saya ingin ya betul enggak apa ini ya ya. Nah, kemarin kita sempat memplanning bahwasanya yang hasilnya berkebutuhan kita mempunyai sinkronnya saja. Kalau ini banjir itu kita menghindari suatu yang namanya banjiran. Jadi bisa mengangkat dengan polybag adanya tanaman seperti apa yang kita lakukan nanti dari siswa itu seperti kami ke depannya nanti dengan adanya kesepakatan bersama di kelompok yang diubah ke tanaman ini menjadi memang betul protein hidup yang memiliki nilai manfaat untuk obat di keluarga. Ini beberapa contoh dari manfaat organik sendiri tanamannya mungkin yang biasa kita kenal dan dulu kita di kelas dulu juga sudah pernah yang atau membuat proyek yang namanya tanaman virus. Ini dan kan mungkin kalau dari politik itu cabai. Nah, di relasi proyek dengan di bawah sekolah itu sebenarnya banyak. Sini bagaimana kita memiliki lahan yang memadai tanaman ini di masyarakat sehingga semua lahan yang bisa memberikan manfaat bagi peserta didik. Jadi ketika kita memiliki lahan di lingkungan sekolah, bagaimana lahan itu bisa kita manfaatkan? Yang salah satunya kita akan melakukan yaitu yang namanya tujuan dari itu kegiatan apa itu sendiri, di mana proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal. Selain itu, proyek ini sebagai sarana untuk mengajak siswa juga mengenali potensi lokal dan melestarikan lingkungan. Jadi tidak hanya terfokus dari apa yang ditanam saja, tapi bagaimana kita bisa melestarikan sesuatu di lingkungan sekolah kita sendiri. Proyek ini diharapkan dapat mencapai dua dimensi. Salah satunya yaitu yang terkait di profil pelajar Pancasila, itu adanya dimensi seperti beriman dan bertakwa. Walaupun kita menanam, tapi kita tetap memohon atau berdoa agar tanaman yang kita tanam juga memiliki keberhasilan. Selanjutnya adanya bergotong royong, itu sudah pasti. Dan yang terakhir yaitu mandiri. Nah, dimensi yang pertama, dimensi yang ini pertimbangan penjabarannya peraturan yang Maha Esa. Contohnya di dalam pertama terhadap menjaga lingkungan alam sekitar, mewujudkan tata tertib untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam dengan mengajukan alternatif solusi. Jadi nanti kita tinggal menyesuaikan aktivitasnya di dalam itu sendiri. Elemennya memahami keterhubungan ekosistem dengan yang pastinya yaitu bumi. Target akhir fase ini di SMP Negeri Gasia memahami konsep sebab akibat antar berbagai ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita menanam, seandainya nanti berhasil, apa sebabnya, apa akibatnya. Kalau tidak berhasil, apa juga. Jadi siswa juga harus paham. Jangan siswa itu hanya menanam, tapi ketika tidak berhasil, ya sudah, gitu aja. Sudah dulu. Artinya ujung-ujungnya ya sebenarnya tidak berhasil ya sudah gitu ya. Dimensi yang kedua itu gotong royong. Sudah pasti adanya elemen kolaborasi supaya adanya kerjasama. Target dari peserta itu melaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitarnya. Jadi nanti kalau kita mensusun aktivitasnya sesuai dengan kesepakatan di kelompok satu. Komunikasi untuk mencapai tujuan bersama yaitu memahami informasi, gagasan, emosi dari siswa itu sendiri, keterampilannya, apa yang diungkapkan oleh orang lain menggunakan beberapa simbol. Mungkin nanti kita bermain seperti media gambar. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan di dalam akademi itu bagaimana mesti kita bermain untuk memanfaatkan digitalisasi. Salah satunya yaitu pengambilan gambar. Bagaimana gambar setiap kegiatan kita tahu. Ada susunan, ada urutannya setiap di kegiatan itu sendiri. Yang ketiga mandiri, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Ini untuk pribadiannya. Mengenali kualitas dan minat serta tantangan yang dihadapi. Selanjutnya targetnya yaitu membuat penilaian prioritas terhadap kemampuan dan minat serta prioritas pengembangan diri berdasarkan pengalaman belajar dan aktivitas lain yang
dilakukan. Harapan kami di target ini benar. Jadi mungkin dari SMP ini ketika kita membuat proyek semacam itu, bagaimana nanti siswa itu hobi untuk bercocok tanam. Salah satunya yaitu minat dan bakatnya, mengasah minat dan bakatnya itu aja untuk memancing gitu ke depannya ya, terserah mereka. Mau ke arah mana mereka, atau mau ke bidang teknologi, elektronik, bidang mekanik gitu ya. Sebenarnya mengembangkan refleksi diri. Selanjutnya target hasilnya monitor kemajuan belajar yang dicapai serta memprediksi tantangan pribadi dan akademik. Nah, ini akademiknya yang berlandaskan pengalaman untuk mempertimbangkan strategi belajar yang disesuaikan. Tahapan proyeknya penguatan profil pelajar Pancasila di tahap 1 yaitu pengenalan peserta didik terhadap keberagaman tumbuhan dan manfaat bagi manusia. Jadi kita tetap mengenalkan keberagaman tumbuhan itu. Selanjutnya di tahap kedua yaitu mengkomunikasikan apa yang dapat membantu dalam menyelesaikan suatu proyek. Ini kita memfasilitasi, jadi memberikan bagaimana jalan sehingga dia bisa berpikir untuk menciptakan suatu solusi. Yang ketiga, tahap aksi yaitu bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapatkan melalui aksi nyata untuk mempraktekannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahapan refleksi atau tindak lanjut, menggenapi proses dengan penguatan dari guru berbagai praktik baik dalam perawatan tanaman, evaluasi, refleksi, dan yang lain-lain. Nah, untuk aktivitas mungkin nanti juga sama saya perlu masukan dari khususnya kelompok 1 bagaimana nanti bisa mengkerucut suatu aktivitas itu sendiri, karena aktivitas yang saya implementasikan di sini, yang saya katakan di sini itu ada 15 aktivitas. Jadi kalau rasanya aktivitas itu nah ini PR kelompok bersama untuk mengkerucut bagaimana bisa mengkerucut lagi beberapa aktivitas. Aktivitas yang pertama di sini sosialisasi, di mana siswa, orang tua, wali mengikuti pertemuan yang diadakan oleh pihak sekolah. Kita tetap mensosialisasikan, menginformasikan bahwa proyek yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila itu sendiri bisa didukung dan dapat diberikan bantuannya dari orang tua itu sendiri. Jadi hasil yang diharapkan juga orang tua atau wali ya, orang tua biasanya wali murid, siswa mengetahui proyeknya, habis itu memahami tujuan dari proyeknya itu sendiri, serta tujuan terakhirnya kita berharap dari orang tua siswa itu dapat membantu itu banyak, bisa dari segi tenaga dia mungkin menyiram sore apa-apa kan bisa, ataupun bisa dari yang lainnya. Aktivitas kedua yaitu melakukan asesmen. Di sini ada aktivitas asesmen di mana peserta didik juga kita diagnosis kualitatif dan non kualitatif, dua asesmen itu aja. Langkah kegiatannya, guru memberikan lembar pertanyaan, coba memberikan materi beberapa pertanyaan untuk kompetensi anak itu sendiri. Hasil yang diharapkan, guru dapat memetakan siswa berdasarkan kondisinya. Jadi nanti kalau memang siswa itu sukanya gambarnya bercocok tanam di kencur, ya kencur bagiannya. Kalau yang di jahe ya jahe. Jadi kita selama ini kan campur jahe, kencur semua jadi satu, tapi tidak pernah menganalisa bagaimana kegagalan keberhasilan. Itu tidak pernah dianalisa. Jadi saya hanya ibaratnya mempraktekkan menanam ya sudah kan gitu. Nah, kita tidak mau seperti itu lagi, tapi ada tindak lanjut bagaimana siswa juga memahami suatu keberhasilan tanaman dia dan memahami juga ketidakberhasilan, apa solusinya. Itunya gagasan dan target. Setelah itu pengenalan itu udah pasti mengenalkan macam-macam penyesuaian lingkungan dengan tanaman itu sendiri. Mungkin bisa Bapak Ibu baca di depan. Selanjutnya, nah ini dari dalam sosialisasinya kita juga di sosialisasi itu mengenalkan sebuah tentang lingkungan dulu, karena mungkin kalau untuk lingkungan siswa harus paham bagaimana menyesuaikan bercocok tanam di lingkungan yang ada di sekitar sekolah ini. Mungkin kalau di Kampar kita bisa saksikan ini ada foto gambar pertama itu mungkin di daerah Kampar berbatuan, ini jenis tanahnya beda, bagaimana cara menyesuaikan tanah. Kalau yang nomor 2 yaitu ini lingkungan buatan, ini sudah pasti ada di Bunga Raya. Kalau kita menanam padi pasti jumpa lingkungan seperti ini, nanti kita sosialisasikan kepada siswa itu sendiri. Habis itu aktivitas yang tidak ramah lingkungan juga kita kenalkan, karena terjadi suatu yang tidak ramah lingkungan seperti apa, contohnya menyumbang pohon, kebakaran. Nah, itu kita harus mengenalkan juga. Salah satunya yang terakhir baru aktivitas ramah lingkungan, yaitu dengan menanam. Mungkin di sini kita di lingkungan sekolah kita menanam yang namanya toga atau apa begitu.
Ini target yang dicapai yaitu aktivitas sama lingkungan, aktivitas tidak ramah lingkungan itu dalam asesmen formatif 1. Habis itu masuk di pengenalan secara formatif itu. Lanjut, di sini saya contohkan tata cara menanam apotek hidup dengan polybag. Salah satunya yang simpel kemarin saya mau coba sih cabai sebetulnya. Cabai, tapi nanti kalau terakhirnya mau apotek hidup itu masalah itu yang berpengaruh dengan obat, itu tinggal menyesuaikan saja. Tapi yang simpel dalam kecambah itu yang sebetulnya cabai. Karena kita kemarin melihat banjir nih, jadi bagaimana pakai polybag gitu kan. Ini alhamdulillah di Januari ini udah nggak banjir lagi, Maret. Jadi kita tidak menggunakan polybag juga tidak salah gitu kan. Selanjutnya teknik budidaya. Ini tahapan-tahapannya persiapan bersih sampah lalu digunakan persunaian itu udah sering kita lakukan kemarin dengan Pak Umar membersihkan ya kan. Kalau memang itu tanah gambut tentu kita apakan dulu, pupuk dulu dengan yang namanya dolomit. Jadi biar keasimannya itu masuk dari kadar keasaman sendiri. Itu kemudian terus masuk ke targetnya akan dicapai. Nah, target yang akan dicapai ini salah satunya. Pilihlah salah satu tanaman yang ada di lingkungan sekitar sekolahmu. Lalu gambarkan tanaman yang sudah dipilih. Yang sudah dipilih oleh peserta didik. Tunjukkan bagian-bagian tanaman tersebut. Ceritakan kepada teman di kelas kalian. Sebutkan juga fungsi dari bagian tanaman tersebut. Bandingkan dengan temanmu. Lalu digambar kembali tanaman amati di bawah kotak ini. Nah, ini kegiatannya nanti ada referensinya bisa kita lihat di sumber YouTube. Kita sediakan juga video-videonya. Mungkin nanti bisa dari lebih dari YouTube yang udah ada kita sampaikan. Habis itu apa itu media tanam? Di sini ada media tanam yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman tempat akar. Ini ketika kita melakukan kecambah biasanya memanfaatkan untuk media kecambah. Nah, ini kesarannya. Kita nanti bermain di lembar observasi perawatan ini. Jadi setiap minggunya saya akan membuat tabel seperti ini. Kalau setuju asesmen Indonesia minggu beberapa, berilah tanda centang. Habis itu nanti setiap kegiatan, tanggal pengamatan, penyiraman, pemberian anti hama, tinggi tanaman, walaupun itu hanya sesederhana, tapi tetap kita coba untuk dimainkan. Jadi ada aktivitas yang ibaratnya bekas kerja yang bisa kita lakukan. Setelah itu kita menempel foto, jadi kita menempel foto. Jadi setiap kegiatan yang diimplementasikan selama 1 minggu itu, walaupun kegiatannya nanti kan berbeda-beda ya. Nah, jadi kita urutkan gitu. Jadi ada bekas yang memang saat kita melakukan dokumentasi dalam melakukan proyek sehingga tersusun. Jadi siswa pun lebih semangat dalam melakukan juga penilaian. Selanjutnya yang kedua sama seperti itu juga dokumentasinya sampai tahapannya. Setelah itu juga ada asesmen sumatif di akhir ada beberapa pertanyaan seperti ini. Jadi yang tadi saya maksud menggunakan emotion agar anak tertarik kalau memang senang atau bisa, sangat bisa, kurang bisa, tidak bisa. Jadi penilaiannya menggunakan emotion. Sangat bisa, bisa, kurang bisa, dan tidak bisa. Habis itu terakhir ada lembar refleksi itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Karena sebetulnya materinya tidak jauh beda yang sudah kita laksanakan di proyek waktu apotek hidup di kelas 7 dulu. Cuma bagaimana kita di sini bisa secara mendetailkan kembali agar siswa ini lebih mempunyai rasa pesan. Mungkin kalau dulu apotek hidup kita berbasis kewirausahaan ya, jadi begitu nanam, tapi langsung jual. Jadi nilai usahanya yang dicari. Kalau di sini bagaimana kita siswa ini memiliki kesan keminatan dalam melakukan tanaman apotek hidup itu sendiri. Jadi harapannya siswa di SMP 3 Siak ini terpancing hobi menanam. Jadi kalaupun nanti dia memang hobinya petani, harapannya ya walaupun sudah kuliah, tapi dia memiliki jiwa tanam, ada yang memiliki jiwa berkreasi di
menanam di rumahnya ataupun di lingkungan masyarakat ya. Jadi mungkin itu saja dari kami kelompok 1. Apabila ada kekurangan, salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu untuk menanggapi masukannya sudah untuk perbaikan. Silakan. Dari kelompok 9 ya. Oke, boleh silakan Pak Rongga. Kasih selamat panjang lebar apa namanya materi yang disampaikan tuh. Banyak selesai itu kalau dikerjakan di satu bulan. Iya kan? Selesai ya. Aktivitas ya ini banyak. Ternyata di sini kita kerjakan secara kulit beberapa menit. Tadi mohon maaf nih dari apa ya ini slide ini kayaknya ada yang kesilapan menurut saya dong. Di situ tertulis coba buka ulang 2 dimensi. Kalau ada dimensi tadi itu, ternyata isinya 3. Itu korektornya. Ini dimensi. Ada dimensinya. Paling awal ya di dekat-dekat air. Itu apa ini? Cuma masalah atau persoalannya nih. Betul lagi ya. Itu satu yang lagi. Lagi. Ini dia yang bagian target. Proyek ini diharapkan dapat mencapai 2 dimensi problem Pancasila, yaitu 1 dan 3. Itu kan, oke? 3. Iya, itu. Saya mau itu. Ternyata penjelasannya pun dari setelah itu Pak Rahmat, memang 3 gitu. 3 sampai terakhir dimensinya. Kenapa itu 2 kan gitu. Ya salah lihatnya. Apa mungkin saya salah lihat kan? Terus kalau apanya secara teoritis memang boleh lah ya itu. Tapi ketika di lapangan, sebenarnya jauh kali kita ini. Saya juga merasakan seperti itu. Ketika di ruangan, jika masuk ke lapangan praktek, ternyata jauh berubah dengan apa yang direncanakan. Bagaimana kita bisa ya? Iya. Bagaimana kita bisa? Padahal di teori udah mantap kan semua udah oke nih. Tiba-tiba turun berubah lah. Nah di situ berarti artinya nanti untuk evaluasi itu penting ke depan. Tapi ini kan berarti salah satunya yang tadi karena ini belum turun kan baru pertama kali. Jadi saya minta di akhir pertemuan diperbaiki yang ini supaya sesuai ini lebih apa. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz bersama kami. Silakan yang Dengan ini apa meninggalkan lama ya iya kayak gitu saya kita lagi. ya itu dia ya Iya. tapi kalau yang saya tadi kurang fokus saya menjelaskan terlalu banyak Jangan sampai kata. Bukan robot. Oke, ada lagi. Untuk yang kelas 7 karena ini salah satu tim dengan saya ya, jadi yang kelas ini berapa boleh ini ketiga. Ini ketiga saja kalau yang kelas yang 3 berapa boleh 3. Iya, Ini Mbak. ketiga. apa aja tuh Yang buat semua. Jadi jawab pertanyaan dari Bu Meta. Oke. Bu Meta tadi kan bertanya. Jadi dalam satu kelompok nanti kematannya itu beda-beda ya. Jadi karena dari awal dulu kita dibahas tentang apa hidup sudah besar, itu memang juga berbeda-beda. Tapi di situ penekanannya anak menanam semua jenis tanaman harus seperti itu, harus itu. Jadi di sini walaupun berbeda, nanti kita ada asesmennya. Jadi sesuai dengan minat dan bakat dia. Kalau dia mau menanam hanya ini saja, bagaimana menanam satu jenis ini tentu jadi. Tapi ruang hidupnya tetap apotek hidup. Ya, saya mencampaikan itu. Ini berbeda.
Saya dalam menghadapi, karena tadi menyesuaikan karena kita sosialisasinya kan gitu. Jadi tapi semuanya sebetulnya ya tidak nyatu, tapi berkaitan tetap dengan programnya. Tapi ketika kita alami ganjil, apa kita paksakan menang itu di ganjil itu? Iya, tapi tetap juga sih. Itu yang salah. Tentunya ada yang menjahit, itu orang selesai dia. Kali ini dia salah, ini dia. Iya. Itu ada berdiskusi berapa namanya ditanya jauh. Kita akan kita. Nanti kita lanjut. Itu akan media. Masuk kita akan kita sendiri. Satu materinya panggilan di berbeda juga. Orang aku ibarat spesial apa? Pilih. Ada kan sekarang pun ada bunyi-bunyi. Baik Bapak Ibu, itu tadi penampilan dari kelompok 7 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, kemudian judulnya asiknya berkebun tanaman apotek hidup atau tanaman toga. Selanjutnya, setelah ini kita lanjutkan penampilan dari kelompok A9 dengan tema kearifan lokal. Kemudian judulnya kerajinan tekad Melayu. Nah, judulnya berat ya, sepertinya cukup menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan proyek untuk kelas 9. Awalnya proyek ini akan kita buat bukan tekad, tapi mengenai busana atau pakaian tari. Cuma ada karena terkendala dari beberapa hal, kami rubah, kami ganti dengan tekad. Ya, nah kearifan lokal, temanya kearifan lokal, membahas mengenai kerajinan tekad. Dan tujuan proyek, ya, tujuan proyek kami untuk supaya anak-anak ini memahami apa yang dimaksud dengan tekad. Tekad itu sama dengan menyulap, yaitu pekerjaan memperindah dari kain. Tapi yang kita pakai di sini kainnya, kain dasarnya yaitu kain dari baldu yang memakai benang emas. Ya. Nah, itu nanti kita juga menggunakan bahan tempulur. Namanya tempulur. Kalau orang daerah dulu, orang kerajaan. Kalau sekarang kita sebut dengan namanya kain praga. Kain praga. Iya, kertas praga, Pak. Kertas itu tebal. Kalau kita buat juga bisa, cuma prosesnya lama. Yaitu kita buat lapiskan koran-koran bekas itu, kemudian dikasih lem biar dia tebal. Nah, nanti baru kita kasih kertas manila yang kuning. Itu membuat pengganti kertas praga yang disebut dengan tempulur. Oke, ya ini tujuan proyek, kemudian tujuan khususnya memahami dan mengerti nilai-nilai luhur. Maklum anak-anak kita sekarang sudah tidak mengenal lagi. Misalkan anak-anak, ibu-ibu aja sekarang sudah tidak mengenal yang namanya tekad. Sulam. Kalau sulam, kita memerlukan alatnya. Alatnya itu
mahal, kemudian susah. Kalau tekad, kita bisa menggunakan dengan bahan yang praktis. Bisa dengan pakai ram. Kita ganti tempat bajangannya. Bajangannya itu kalau keyboard mahal. Nah, supaya untuk mempermudah kita pakai ram. Ram itu ada yang dari kayu, dari plastik. Nanti dari kain tadi kita bentangkan di atas ram, kita jepitkan, barulah di situ kita menekan. Oke, itu tujuannya ya Bapak Ibu, untuk memperkenalkan dengan anak didik kita kembali yang namanya tekan. Oke, kita lanjut. Nah, ini dimensinya. Dimensinya kita yaitu kebinekaan global. Kemudian ada kreatif, mandiri, dan gotong royong. Subelemennya mengenal dan menghargai budaya. Oke, menjelas, ya, menjelaskan perbedaan, ya, menjelaskan mengenai budaya. Jadi dengan belajar, anak-anak belajar menekan, kita mengenalkan kembali, kemudian kita praktekkan cara-cara membuat tekan. Untuk proyek kita, untuk kelas 9 ini, kami dari kelompok rencananya mau membuat simpai. Simpai itu yang kalau kita untuk menari yang di sebelah kanan. Berjurai, kemudian untuk tali pinggang. Oke, itu untuk dimensi ada kebudayaan, kemudian kreatif, diajarkan anak-anak untuk kreatif mendesain motifnya, kemudian mandiri, dia bergerak tanpa disuruh-suruh, sudah sendirian, tidak lagi dikomando. Kemudian sini gotong royong, secara bergotong royong, secara bersama-sama membuat produk tadi dengan sistem berkelompok. Kita lanjut. Nah, alur proyeknya perencanaan itu kita pengenalan kerajinan tekan, kemudian yang kedua pelaksanaan, sana menyiapkan desain tekan yang akan dibuat, kemudian menyiapkan bahan dan alat untuk membuat tekan. Sini kita akan membuat ikat pinggang dan simpai. Kemudian pembuatan tekan secara kelompok. Dan yang keempat pelaporan hasil. Nah, untuk pelaksanaan, nanti setiap kelompok diberi tugas membuat video pelaksanaan. Ya, dari mulai pertama dari perencanaan masing-masing kelompok dibuat video, nanti pada akhirnya mereka akan menggabungkan video-video tadi itu. Diedit video tadi itu kemudian dimasukkan ke YouTube SMP. Publikasi. Oke. Nah, itu kemudian refleksi, kemudian ada tindak lanjut. Kalau Nora itu bisa kita masukkan pucuk rebung, ya. Apalagi Bu Nanda buat saya. Nah, kalau fauna ada itik sekawan, lebah bergayut. Kemudian ada lagi kalau gimana awan berarak, ya. Kalau untuk geometrisnya ada kotak, ya, melingkar namanya. Nah, itu mengenai motif. Oke, setelah pembuatan desain, kemudian mempersiapkan bahan yang dibutuhkan. Nah,
Bahan-bahan di sini nanti pada tahap 2 inilah yang agak rusing kami karena memerlukan biaya. Ya bahannya itu yang paling utama itu kain baldu. Ya, namanya baldu. Kain baldu. Nah, kemudian ada namanya kertas prada. Yang kertas prada tadi kita buat motifnya, kita gunting lubang, lalu kita tempelkan di kain baldu. Nanti kita dari tepi kain prada tadi, tepi dari kertas prada tadi kita jahitkan, kita tempelkan benang emas yang akan kita jahit tusuk tikam namanya. Nah, ya tusuk tikam. Ya mati dia, tidak bergerak-gerak lagi dia. Ya Bu Erlina ya. Nah, Bu Erlina paham itu. Kami ini tengok-tengok sedikit aja. Oke, nah itu. Kemudian bahan yang lain untuk mempercantiknya kita menggunakan manik-manik. Ya, manik-manik itu akan dipakai untuk penaburan dari yang tidak kita kasih kertas prada. Oke, ya. Kemudian alat berupa jarum, gunting, ya. Kemudian ram. Iya, yang bulan itu. Oke, nah kemudian diproses pembuatan kerajinan kertas. Terus kita mulai membuat kertas. Oke, yang kemudian tahap 3, nah di sini pelaporan dari hasil kegiatan dari awal, yang dimana nanti setiap kelompok tadi menyelesaikan video-video yang diambilnya dari mulai mengumpulkan bahan, mulai pengambilan data, kemudian mengumpulkan bahan, membuat desain, sampai membuat hasil kerja dan hasil proyeknya. Oke, itu tahap-tahap dari modul P5 keseluruhan. Kemudian nih, rubrik asesmen. Ya, ada berkembang, belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Sekian presentasi saya. Kalau ada masukan dan kritik atau saran, kami silakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu masukannya. Ini sebenar. Ya. Ini karena periode sebelum puasa. Berarti 1 bulan kan? Iya, kan. 4 ya. Sekarang berarti kalau banyak ini. Iya, 5. 5 kali pada setelah berubah. Jadi Bapak Ibu, usia itu tidak menghalangi kita untuk terus beraktivitas. Salah satu contohnya Bu Heni kita tadi, Bu Heni, yang usianya sudah masih semangat ya, berbagi praktik baik di komunitas belajar kita, integrasi cerdas SMP Negeri 3 Siak. Semoga kedepannya kita masih terus bisa melaksanakan kegiatan yang tentunya dapat berbagi praktik baik ke rekan-rekan guru. Diusahakan nanti kita bisa berbagi praktik baik ke rekan-rekan guru di luar SMP Negeri 3 Siak. Itu harapan ke depannya. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberi penguatan terkait praktik baik yang sudah disampaikan oleh rekan guru kita kepada Bapak Kepala Sekolah.
Silakan. Mana yang dia Alhamdulillah acara dari acara progres dari awal ada 3 ramping. Yang pertama itu bulan Juli di kemudian sticknya berkebun tanaman apa gitu kemudian kearifan lokal atau tarikat. Nah, tadi kita serupakan tarikat ini kayak ulas lagi bukan? Ya hampir ada di Iya, hampir seperti itu. Yang jelas di aksesoris pakaian disebutnya. Tapi khas Melayu karena kita berbicara tentang keunikan literasi peraturan. Apapun itu dari ketiga program perencanaan ke-4 bulan ke depan ini harapannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Rosat bahwa beliau telah mengalami apa yang disebut dengan lain yang direncanakan, lain pula yang terjadi di lapangan seperti itu. Kalau di dalam program di atas kertas itu luar biasa, terstruktur, tersusun rapi, bahkan sampai ke hasilnya, tetapi kenyataannya di lapangan sama sekali berbeda. Tapi ketika kita baca literasi orang-orang yang hebat, ya, mereka bahkan mengalami sampai ribuan kali bagaimana penemu bola lampu, ya kan? Kalau kita baca literasinya di sana ratusan, bahkan ada di tulisan lain ribuan kali gagal dalam menemukan hanya satu bola lampu saja. Oleh karena kita baru berjalan 2,5 tahun ini, kalau hanya baru gagal 1 atau 2 kali saja, barangkali itu belum merupakan sebuah tantangan yang berarti. Oleh karenanya, mari kita bersama Bapak itu program-program tersebut, misalnya mulai dari peduli, setiap sekolah memang pembulian itu selalu ada, walaupun bentuknya berbeda. Ada yang verbal, ada yang mengarah kepada fisik dengan mengolok-olok temannya, gitu kan. Bahkan dijadikan game sekarang bully itu. Tadi malam saya melihat di salah satu musola ada anak sebelum sholat main game yang menurut saya jadi seperti bully, sweet ya. Itu ini apa itu? Pokoknya yang kalah dia ditopong kepalanya. Makin lama makin kuat pokoknya. Dan karena barangkali mereka punya tim, barangkali nggak terima salah satu timnya, akhirnya timnya mengeroyok yang teman satunya lagi. Nah, hal-hal seperti ini memang kadang-kadang menjadi bahan mereka bermain. Tapi kalau kita biarkan begitu saja, akan menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ada yang mengata-ngatai, menyebut nama bapaknya. Itu terjadi bahkan ketika saya dulu masih SD. Ya, yang hal-hal seperti itulah. Wajar kalau saat ini pemerintah memang menggalakkan bullying ini jangan sampai terjadi lagi. Don't bully, but be a friend. Jangan kita membuli, tapi jadilah kita teman yang baik seperti itu. Barangkali pesannya. Kemudian kalau tanaman tadi disinggung sama Bu Meita, contohnya kurang pas ya. Iya kan, toga tapi cabai gitu. Tapi sudah dibantah tadi, sudah dikonter sama Pak Ahmad bahwa itu hanya contoh, tapi di lapangan juga jelas, gitu kan? Karena nanti akan ada di Koibet. Yang namanya toga biasanya yang bisa dimanfaatkan untuk herbal, biasanya seperti itu. Tapi cabai juga tidak masalah kalau itu, karena bisa juga untuk obat kan? Ya, kalau tidak obat. Tengah hari seperti ini sebenarnya
Makan tanpa cabai seperti ini tidak ada masalah lagi. Intinya cabai itu memang benar-benar sangat diperlukan, kecuali bagi yang sudah punya makronis. Kemudian kearifan lokal. Kebudayaan lain punya ciri khas tersendiri dalam menjaga kearifan lokalnya, dan ini akan dijaga oleh salah satunya kiat-kiat yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu, khususnya dari SMP Negeri 3 CI Longgahan. Kita tidak dipandang hanya sebatas nama saja, tapi benar-benar real di lapangan. Kita memang bisa menjadi sebuah percontohan, khususnya bagi sekolah yang ada di Kabupaten Siak dan umumnya untuk Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, yang hebat, yang luar biasa, marilah sama-sama kita majukan SMP kita ini bukan untuk menonjolkan diri secara pribadi, tetapi untuk bersama-sama kita bisa, yang bisa merangkul yang kurang juga kita mau belajar kepada yang bisa, sehingga apapun itu endingnya adalah bahwa kita bisa sukses bersama-sama. Seperti itu. Dan terima kasih untuk yang kesekian kalinya sudah memaparkan program-program ini yang tentunya sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik dan mandiri lagi. Sekian dari saya, barangkali terlalu panjang, mohon maaf kalau ada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi penguatannya kepada Bapak Ibu guru di SMP Negeri ISG ini. Harapannya semoga program yang sudah kita rencanakan, rencana modul proyek yang sudah kita buat dan dipaparkan itu dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Apapun itu nanti bila di jalan ada kendala, sama-sama kita diskusikan. Intinya kita berbuat untuk kemajuan sekolah kita. Mari bersama-sama kita terus bergerak demi kemajuan SMP Negeri 3 Siak. Sebelum ditutup ini, Ya, Pak. kalau ada kemasukan dalam pembukuan KOSP yang kelas 3 dan kelas 5 sekarang tuh dia harus melewati TV juga kan? Tema. Ya. Jadi kita ini nggak pas di tema. Saya mengingatkan aja. Oke. Jangan sampai dia nanti bermasalah di tema itu. Oke, sip. Kelas 8. Ya. Terima kasih Pak Rosak sudah mengingatkan. Kita ulas kembali ya, di kelas 7 kita itu mengambil 3 tema, di kelas 8 3 tema, dan di kelas 9 itu ada 3 tema. Ada yang double ya? Ada yang double. Tema yang berbeda. Iya, dan nanti sama-sama kita cross check ke belakang, apakah tema dengan judul yang berbeda itu sudah ada 7 tema. Ya, itu aja. Ya, tapi seingat saya, insya Allah sudah. Kasih. Ya, terima kasih Pak Rosak sudah mengingatkan ini bagus ya untuk kemajuan sekolah kita, agar nanti tidak berujung pula kita keteteran karena dengan tema yang double sementara tema yang ini belum dilewati. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya tadi kata penguatan, kemudian kita doakan sama-sama semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di sini. Semoga kita maju bersama. Lebih kurang mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.